rumah. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Di dalam pembelajaran kita yang pertama ini, Ibu harapkan kalian dapat nanti selalu sehat, bugar. Pertemuan kita ini dapat diikuti dengan baik, materi dapat diterima dengan baik olehmu. Baik anak ibu semua, di bab 1 pembelajaran kita yang pertama ini ada judul satu buah pembelajaran, dia berjudul dengan teks laporan percobaan. Di materi kelas 9 ini, teks laporan percobaan ini sebenarnya akan membuat satu percobaan. Percobaan itu macam-macam. Apakah kita membuat sabun, apakah kita nanti membuat lilin dalam air, ataukah kita membuat cara gunung api meletus, mengeluarkan laharnya, itu nanti ada di dalam pembelajaran kita. Nah, anak ibu semua, Ibu perkenalkan dahulu materi kita mengenai yang pertama ini teks laporan percobaan. Jadi nanti akan dilakukan percobaan-percobaan. Anak ibu semua, materi ajar yang ada di dalam teks laporan percobaan ini, yang pertama akan dibahas tentang tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua akan membahas pengertiannya, kemudian ciri-ciri umum, kemudian struktur isi dari teks laporan percobaan, kemudian ciri-ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Yang berikut ada menyusun teks laporan percobaan. Ini adalah bahan-bahan ajar yang akan kita sampaikan pada pembelajaran kita di minggu pertama ini. Anak-anak ibu semua, untuk pembelajaran yang pertama adalah kita akan bahas tentang pengertiannya terlebih dulu. Pengertian daripada teks laporan percobaan ini adalah sebuah teks yang berisi pemaparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang kita lakukan. Teks laporan percobaan ini merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu kita sendiri. Jadi anak ibu, kita akan melaporkan satu laporan percobaan, menyatakan di dalamnya nanti ada tujuan, ada prosesnya, ada juga hasilnya, serta nanti ada juga kesimpulannya. Anak ibu semua, fungsi teks laporan. Teks laporan ini adalah berfungsi untuk melaporkan percobaan-percobaan umumnya, berfungsi melaporkan hasil-hasilnya atau hasil percobaannya, karya-karya ilmiahnya, ataupun laporan praktikum yang kita buat. Kemudian anak ibu, ini yang ibu harapkan dari kalian. Tujuan daripada teks laporan tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang kalian tulis atau kalian lakukan, yang kalian sudah buat dalam teks hasil percobaan yang bersifat umum ataupun universal, secara umum atau global. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Laporan percobaan itu kita katakan mengapa? Karena laporan itu harus kita laporkan. Kita laporkanlah hasilnya. Kemudian kita coba melakukan percobaan untuk mengujinya. Kemudian ada ciri berikutnya, diawali dengan memaparkan tujuan. Kemudian kita berikan bahan dan alat. Lalu kita buatkan prosedur langkah-langkah pembuatannya. Kemudian kita paparkan, catatkanlah hasil daripada laporan hasil percobaan kita tadi, dan yang diakhirilah dengan simpulan. Nanti di dalam satu laporanmu itu nanti akan kamu buat dari percobaan itu simpulan daripada hasil percobaanmu. Itulah yang dikatakan sebagai ciri kenapa kita katakan teks itu nanti menjadi teks laporan percobaan. Kemudian anak ibu semua, di dalam teks ini ya akan juga dibahas mengenai struktur, juga akan
akan dibahas mengenai langkah-langkah pembuatannya, juga akan dibahas mengenai cara penulisan teks laporan tersebut. Itu kita akan lakukan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi anak ibu semua, maka materi ajar kita yang bisa kita bahas pada pagi hari ini adalah tujuannya terlebih dahulu, pengertiannya, ciri-cirinya, dan akan kita bahas berikutnya nanti strukturnya, ciri bahasa kebahasaannya, dan menyusun teks laporan percobaan tersebut. Sampai di sini dulu materi ajar kita yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kamu tetap semangat di rumah, tetap mengikuti video-video tutorial yang lainnya, dan tetap sholat dan beribadah dengan baik di rumah. Semangat anak ibu, kita bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.